Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, Mas-Mas, Mbak-Mbak, rekan-rekan sekalian ya. Selamat datang di kegiatan Ardu Meka ya, yang mana pada malam hari ini kita akan ada webinar ya, webinar Ardu Meka yang insya Allah pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pak Zulkifli Said ya, yang dimana pada malam hari ini beliau akan membawakan topik tentang search engine ya. Jadi beliau sudah menciptakan atau menemukan atau mendevelop sebuah search engine ya yang disebut sebagai SearchX. Insya Allah kan beliau akan memperkenalkan apa itu SearchX, kemudian seperti apa fitur-fiturnya, kemudian apa keunggulannya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Untuk itu saya coba undang Pak Zulkifli. Halo, Pak Zulkifli, apakah Ya, halo terdengar Kang. suara Ya, saya? kedengaran jelas. Heeh. Oke, baik. Oke, oke, bentar ya. Oh, ini sudah direkord. Nanti rekan-rekan bagi yang mungkin belum sempat untuk menyimak kegiatan webinar pada malam hari ini sampai akhir ya. Insya Allah ini kegiatannya akan di-record ya. Jadi ini juga sementara live di YouTube. Jadi nanti teman-teman bisa cek ya recording kegiatan webinar pada malam hari ini ataupun kegiatan-kegiatan sebelumnya ya yang ada di Ardumeka. Silakan bisa dicek di channel YouTube Ardumeka seperti itu. Saya ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali join ya atau bergabung di kegiatan Ardumeka ya. Jadi Ardumeka ini itu kurang lebih sudah hadir 5 tahun ya, memberikan konten-konten pembelajaran edukasi terkait dengan teknologi, IoT, microcontroller, programming, robotik, IoT dan lain sebagainya ya. Dan kegiatan-kegiatan kami itu semuanya online ya, dan semua ada recordingnya di YouTube Ardmeka ya. Jadi silakan rekan-rekan mungkin yang ingin tahu apa saja konten-konten atau materi-materi yang sudah pernah dibawakan di Ardmeka ya, baik itu dalam format workshop maupun webinar. Nah, itu silakan teman-teman bisa cek di kanal YouTube Ardmeka. Dan juga nanti besok malam ya. Besok malam insya Allah akan ada lagi kegiatan Art Meka yang mana untuk besok malam itu adalah kegiatan Art Dupot ya. Jadi di Art Meka juga ada kegiatan yang format podcast ya, namanya Art Meka Podcast. Nah, insya Allah itu kegiatannya besok malam bersama narasumber kita Mas Reza Pahlevi dari Alfa Mekatronik. Nanti kita akan ngobrol santai terkait topik mekatronika dan juga robotika industri ya. Jadi pastikan teman-teman stay tune di grup Ardumeka ya. Semua info terkait dengan kegiatan-kegiatan Ardumeka itu nanti akan di-share di grup WhatsApp Ardumeka. Seperti itu. Oke, mungkin kita langsung saja untuk pada malam hari ini. Pak Zulkifli, apa sudah siap? Sudah siap, Kang? Oke, mungkin bisa coba di-share screen terlebih dahulu. Oke, wait. Oh, sebentar. Bisa kelihatan slide-nya? Oke, sudah terlihat. Oke, baik untuk demi menjaga kelancaran kegiatan webinar pada malam hari ini ya, saya harap teman-teman untuk memastikan selama kegiatan webinar berlangsung itu memastikan mic-nya dalam kondisi mute ya, supaya nanti suara-suaranya itu tidak masuk di apa namanya di Zoom gitu ya. Jadi supaya kegiatan webinar ini berjalan dengan lancar dan tertib seperti itu. Nanti juga akan ada sesi diskusi ya, tanya jawab nanti di akhir sesi. Jadi teman-teman bisa bertanya secara langsung dengan narasumber kita. Ataupun mungkin teman-teman saya punya pertanyaan bisa juga dituliskan di kolom chat. Nanti kita akan bacakan di akhir ya untuk tanya jawabnya. Seperti itu. Oke, Pak Zulkifli, kami persilahkan waktu dan layar. Silakan. Oke, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin suara saya bisa kedengaran? Aman. Aman ya. Oke.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di webinar komunitas Ardumeka ya, Arduino dan Mekatronika di bulan Juli ya, 2025. Jadi webinar ini akan membahas terkait dengan search engine ya. Jadi judulnya adalah Search Engine, Search X Engine, Indonesian Search Engine ya. Jadi uh, Search Engine yang diharapkan bisa mengangkat konten-konten lokal, ya. Konten-konten lokal dan kearifan lokal. Ya. Jadi eh, sebelum kita masuk ke dalam sesi pembahasan di malam hari ini, saya mungkin bisa mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman yang baru sempat bergabung di eh, Zoom Ardumeka atau di komunitas Kluk ya. Jadi saya aktif di Kluk, komunitas Linux User Group Kendari, tapi saya sering juga ya pernah ngisi di webinar Ardumeka. Dan di kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan eh, produk yang saya kembangkan ya, yaitu SatX. Jadi mohon izin perkenalkan, nama saya Zulkifli Said. Jadi saya seorang akademisi dan praktisi. Jadi saya dua kaki. Satu kaki saya sebagai seorang akademisi. Saya ngajar di beberapa perguruan tinggi. Dan satu kaki saya lagi sebagai seorang praktisi. Saya juga ngajar di industri. Kerap terlibat di proyek yang berhubungan dengan IT, security, infrastruktur, programming, dan lain sebagainya. Jadi ini email saya. Mungkin setelah sesi webinar di malam hari ini ada yang perlu kita diskusikan, perlu kita bahas bersama, silakan nanti bisa kontak saya di email. Kemudian ini juga nomor HP saya, nomor WA. Kemudian selain itu saya aktif juga berkontribusi di komunitas. Jadi saya kadang mengisi sharing session juga, webinar yang rekamannya bisa Anda nonton di channel YouTube saya di youtube.com/@saidsulkifli. Dan ini beberapa sertifikasi saya. Jadi saya mengajar di beberapa vendor internasional. Salah satunya itu di CompTIA, ISI Council, dan beberapa vendor internasional lainnya. Jadi kita mungkin lebih santai ya. Jadi di sesi webinar kita di malam hari ini kita mungkin agak lebih santai ya. Kita nggak ada sesi teknikalnya lah. Mungkin ada demo di akhir-akhir, tapi kita akan lebih banyak membahas terkait dengan konsep daripada search engine, kemudian apa tujuan daripada adanya search engine, kemudian seperti apa selanjutnya peluang search engine ke depannya. Ini sering ada yang tanya nih. Ngapain bikin search engine? Kan sekarang eranya AI. Nah, itu. Nah, ini nanti saya akan jelaskan mengapa harus search engine gitu kan. Nah, jadi SearchX itu adalah suatu mesin pencarian lokal ya, yang mana mesin pencarian ini dia mengutamakan konten-konten lokal, yang mana di dalam proses pencariannya mengutamakan kecepatan, relevansi dan juga eh, konten yang terdistribusi secara adil gitu ya. Kenapa? Jadi berangkat dari permasalahan yang ada, kenapa sih harus fokus ke konten lokal gitu? Karena saya melihat bahwa yang terjadi saat ini itu di search engine besar ya. Saya melihat di search engine yang besar seperti Google ya, Bing, Baidu dan lain sebagainya. Jadi konten-konten yang kerap didominasi di pencarian pertama, penelusuran pertama itu adalah media-media mainstream yang sudah terlanjur besar gitu.
Nah, jadi kita tahu lah ya media-media mainstream yang ada di Indonesia ini yang bisa disebut sebagai media raksasa ya. Ada Kompas, Detik ya, dan masih banyak lagi gitu ya. Dan jadi informasi eh, ter termonopoli gitu ya, terpusat oleh satu wilayah yaitu Jakarta yang ada di eh, eh, pusat, sehingga tentu ini selanjutnya membuat informasi yang ada di daerah itu kerap tenggelam gitu. Jadi ini yang terjadi ini adanya tumpang tindih gitu. Jadi media yang sudah terlanjur besar itu sudah semakin terkenal, semakin mudah diakses informasinya. Sedangkan media-media yang orientasinya itu adalah pada lokal, kedaerahan, itu semakin tenggelam gitu. Jadi adanya ketimpangan di sana ya. Ya, kemudian ini selanjutnya menjadi suatu permasalahan yang menurut saya perlu diselesaikan gitu. Jadi saya melihat adanya kekurangan daripada sistem search engine yang ada, Google, Bing, Baidu dan lain sebagainya, sehingga saya menginisiasi suatu search engine yang berfokus pada kearifan lokal ya. Jadi makanya kalau cari di search itu belum ada ya, konten-konten nasional itu belum ada. Jadi saya masih mengumpulkan, mengcrawling, scraping seluruh konten-konten yang media-media online yang ada di eh, provinsi masing-masing ya. Jadi kalau saat ini kan di Indonesia ada 33 provinsi ya. Fokus untuk mengcrawling data-data di media online yang ada di provinsi masing-masing ya. Ah, jadi eh, jadi yang sedang berjalan saat ini itu adalah melakukan crawling pada situs-situs media online ya. Jadi yang yang saya utamakan ini adalah berita dulu gitu, media online. Tapi tidak menuntut kemungkinan ke depan akan mengcover juga misalkan seperti situs edukasi, situs hiburan, situs teknologi dan lain sebagainya. Jadi mengapa saya berangkat dari media online gitu? Kenapa? Karena peristiwa, kejadian itu secara garis besar itu semua sudah terangkat di media online yang selanjutnya media online ini tentu perlu kita munculkan ke permukaan gitu. Jadi tujuan adanya SearchX ini adalah sebenarnya keterbukaan informasi. Bagaimana kita mendorong agar proses keterbukaan informasi itu bisa eh, terbuka dengan transparan gitu. Jadi nggak ada ketimpangan, akses informasi mudah, kita bisa tahu apa sih isu yang sedang berkembang saat ini di suatu daerah ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini masalah yang ingin diselesaikan oleh SearchX ya. Jadi yang namanya kita bikin produk kan tentu harus ada masalah yang diselesaikan ya. Jadi banyak produk-produk yang apa pada akhirnya itu ditinggal. Kenapa? Karena pertama ya belum begitu menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Jadi diharapkan dengan menginisiasi suatu search engine, maka ada permasalahan-permasalahan yang ada di sisi masyarakat itu bisa terselesaikan dengan menggunakan bantuan search engine ini gitu ya. Gitu. Jadi mirip-mirip lah kayak apa skripsi gitu kan. Kita pasti kan berangkatnya dari masalah dulu gitu. Ngapain bikin produk kalau nggak ada masalah kan? Ngapain bikin solusi? Memangnya masalahnya apa gitu. Jadi kita harus bisa melihat apa sih permasalahan yang ada saat ini di Indonesia dan kita coba untuk propose suatu solusi dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut tentunya. Jadi pertama monopoli hasil pencarian oleh satu situs tertentu ya. Media-media dimonopoli oleh media mainstream, baik itu nasional maupun internasional ya. Sehingga informasi yang bersifat kedaerahan ini tentu cenderung sulit untuk diakses ya. Ah, Terus banyak konten lokal yang tidak terindeks di mesin pencarian. Kenapa? Karena aturan dari mesin pencarian yang cukup ketat ya. Jadi kalau kita mau mengikuti standar search engine itu kadang orang-orang yang ada di daerah itu sulit
Kenapa? Karena pertimbangannya banyak. Harus punya server, kemudian harus dikonfigurasi agar dia SEO friendly, terus kemudian harus SEO on pack, SEO off pack. Ya, jadi kalau teman-teman belajar tentang apa namanya search engine optimization itu pasti paham gitu. Jadi makanya konten-konten daerah itu udah di apa sudah menerapkan segala metode ya, SEO on pack, SEO off pack, terus template-nya juga dibuat dibikin ringan, terus kemudian dan lain sebagainya, namun tetap tidak terindeks gitu. Namun tetap tidak terindeks dan tetap tidak bisa dicari gitu di search engine karena tadi persaingan konten yang cukup ketat gitu. Apalagi search engine Google ini, Bing dan lain sebagainya umumnya dimonopoli oleh pemain-pemain besar ya. Ah, Sehingga tentu ini selanjutnya akan menyulitkan, gitu. Jadi kita terpolarisasi. Jadi saya melihat ini terjadi polarisasi. Informasi itu cenderung di terpusat gitu. Padahal kita perlu tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di daerah gitu. Jadi isu yang kemarin terjadi itu ya, terjadi penambangan di Raja Ampat itu sebenarnya media sudah angkat gitu. Media sudah angkat isu itu. Cuman karena pada dasarnya media yang ada di daerah ini adalah media kecil, makanya nggak kedengaran gitu. Makanya alternatif terakhir kemarin itu diviralkan di media sosial, di Facebook, diviralkan Facebook, Instagram. Jadi ini yang selanjutnya coba kita selesaikan ya. Bagaimana agar berita-berita yang terjadi di daerah itu bisa langsung kita ketahui pada saat itu juga. Namun tentu ini butuh effort yang besar tentunya ya. Bikin search engine itu bukanlah hal yang mudah tentunya ya. Dibutuhkan effort yang besar, dibutuhkan pemikiran, tim, ya, infrastruktur, terutama infrastruktur ya dan lain sebagainya gitu ya. Hasil pencarian yang kurang relevan dan tentu adanya search X ini tentu bertujuan adalah untuk mengangkat kearifan lokal dan mendorong terjadinya perputaran ekonomi yang baik ya. Jadi targetnya kita ini adalah UMKM yang ada di provinsi masing-masing, yang ada di daerah provinsi itu bisa kita jangkau, bisa kita up informasi mereka sehingga dengan begitu informasi mereka tentu selanjutnya bisa diketahui oleh masyarakat secara luas tentunya. Nah, jadi ini adalah solusi yang selanjutnya ditawarkan oleh SETX ya. Jadi kalau ada masalah kan berarti kalau ada permasalahan seperti apa permasalahan itu dan seperti apa selanjutnya solusi yang selanjutnya harus kita lakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut tentunya ya. Tentu untuk memudahkan di dalam akses informasi tentu kita harus mulai dari me, mengumpulkan mengumpulkan data, mengintegrasikan data. Nah, itu. Jadi itu yang sedang saya lakukan sekarang bersama tim. Kita mulai untuk melakukan collecting data dari berbagai provinsi. Jadi ada tim yang mendevelop agent, AI agent, yang fungsinya adalah untuk melakukan crawling, indexing, dan lain sebagainya. Jadi setelah data itu dikumpul, maka jadilah big data kan. Kenapa dia dikatakan big data? Karena ukurannya yang sudah di luar batas kewajaran. Sudah bukan terabit lagi, sudah bukan gigabit lagi. Bahkan dia bisa sampai petabit dan lain sebagainya. Dengan variasinya yang berbeda-beda tentunya. Karena data itu tidak selalu terstruktur. Kadang ada data juga yang tidak terstruktur ya, seperti audio, dokumen, video ya. Dan ada juga data-data yang terstruktur. Sehingga dibangunlah infrastruktur yang bisa menghandle data baik itu yang sifatnya itu adalah terstruktur dan tidak terstruktur di dalam SETX ini ya. Ah, jadi jadi solusi yang kami tawarkan di sini tentu algoritma itu harus adil. Nah, jadi hasil pencarian tentu di sini harus bisa menampilkan eh, apa untuk satu situs satu pencarian. Nah, itu. Jadi anggaplah ada ratusan.
diharapkan masing-masing ratusan media online ini bisa mewakili informasinya masing-masing gitu. Sehingga ini selanjutnya nanti akan eh, terdistribusi secara merata gitu terkait dengan informasi dari media masing-masing bisa terdistribusi secara merata gitu ya. Nah, kemudian untuk saat ini searching yang kita gunakan adalah berbasis keyword ya. Jadi untuk penelusuran saat ini mungkin teman-teman kalau pakai SearchX itu agak berat ya karena kita masih melakukan query searching yang menggunakan pendekatan keyword. Nah, itu. Jadi kalau pakai pendekatan keyword ini kan sebenarnya agak berat ya. Biasa kalau teman-teman apa query data di SQL lah, anggaplah SQL ya. Query data di SQL kalau pakai query like itu kan berarti query identik itu kan berat itu sebenarnya. Dia banyak memakan resource. Nah, itu yang kita gunakan saat ini. Jadi masih menggunakan penelusuran berbasiskan keyword karena ya tadi karena ya search engine ini kan masih masih apa? Masih muda gitu ya, di umurnya masih 1 bulan lah, makanya masih banyak kekurangan. Performance-nya masih berat, datanya masih kurang. Ya. Jadi untuk search engine yang umurnya 1 bulan itu ya tentu masih belum bisa mengcover banyak kebutuhan dari seorang pengguna tentunya. Ya. Nah, jadi pengembangan berikutnya adalah bagaimana melakukan penelusuran itu berbasis pada tag atau metadata. Nah, itu. Nah, kemudian naik lagi, masuk ke advanced searching, complete searching itu kita sudah bisa menggunakan bantuan dari NLP ya. Natural Language Processing. Jadi kita ini ada di apa istilahnya di level 1 gitu. Kita masih ada di level 1. Jadi kalau pencarian masih berada di level 1 itu berarti pencariannya masih berbasiskan pada keyword. Naik level 2 berbasis tag, naik level 3 berbasis NLP, Natural Language Processing, naik ke level 4 itu udah berbasis pada machine learning atau artificial intelligence. Nah, itu yang tentu sedang kita develop saat ini gitu ya. Dan yang namanya search engine tentu apa kita tidak mungkin untuk bisa berdiri sendiri gitu ya. Sebagai seorang apa namanya pengembang search engine tentu kita tidak bisa berdiri sendiri. Tentu kita butuh mitra. Siapa mitranya? Mitranya di sini adalah orang-orang yang memiliki situs yang butuh untuk diindeks. Nah itu. Nah, kita mengembangkan dashboard mitra sehingga proses indexing data, proses crawling data itu sudah dilakukan mandiri oleh user, oleh pengguna. Nah, kalau sekarang kan proses indexing itu melalui AI ya, agent AI, AI agent ya, atau biasa orang bilang bot ya. Tapi beda ya, beda itu antara bot dan AI agent itu beda. Nah, jadi kita masih menggunakan dua ini untuk proses indexing data dan tidak menuntut kemungkinan rilis berikutnya kita sudah bisa memprovide dashboard untuk mitra gitu, untuk user agar mereka bisa mensubmit sendiri sitemap mereka, URL mereka gitu untuk diindeks gitu ya. Jadi user bisa secara proaktif untuk mengindeks artikel-artikel mereka secara mandiri tanpa menunggu AI, menunggu agent gitu. Kalau agent kan dia terjadwal ya. AI kan agent itu terjadwal dia. Kadang indeks crawlingnya bisa per 2 minggu, per 1 bulan. Nah, itu. Jadi dengan bantuan dashboard ini tentu diharapkan agar memudahkan pengguna. Biasa kalau kita apa? Kalau di Google itu mungkin teman-teman pernah dengar Google Webmaster Tool lah itu. Webmaster Tool. Nah, jadi Webmaster Tool ini untuk memudahkan user untuk mensubmit website atau URL mereka sendiri gitu ya. Ah. Nah, ini fitur-fitur yang ada di dalam SearchX tentu ada yang namanya crawling dan ada yang namanya indexing ya. Jadi, kenapa search engine bisa melakukan penelusuran terhadap suatu situs tertentu? Karena ada agentnya. Nah, agent ini melakukan kedua tugas ini tadi, crawling dan indexing. Sebentar, salah ini. Ini ada crawling, scraping, dan indexing, sorry. Saya tambahkan dulu. Ah, ini.
Jadi dia dimulai dari crawling dulu. Jadi crawling itu menelusuri seluruh URL yang ada di dalam suatu situs. Misalkan ada situs classrobot.com. Classrobot.com ini ada berapa ribu URL-nya? Di mana di mana bisa ketahuan berapa jumlah URL-nya? URL-nya itu apa saja? Itu karena ada AI agent yang melakukan crawling. Sehingga diketahui berapa jumlah URL-nya, URL-nya itu apa saja, baru disimpan ke dalam database untuk selanjutnya di scraping kontennya. Tapi tidak semua kontennya ya, mungkin hanya apa istilahnya apa itu metadatanya ya, mungkin hanya diindeks untuk metadatanya saja. Tapi kontennya tetap ada di situs yang di crawling ya. Misalkan kelas robot ya, mungkin search engine cuma dapat metadata. Kalau mau baca secara lengkapnya, Anda masuk ke kelas robot gitu, gitu. Jadi kalau crawling itu apa menelusuri URL, scraping itu proses mendownload metadata untuk disimpan ke dalam sistem database, dan indexing di sini adalah proses untuk menyusun URL untuk memudahkan di dalam proses pencarian dari mesin search engine gitu ya. Ah. Nah, dan ini kontribusi. Nah, inilah kontribusi dari SearchX yang tidak dimiliki oleh Google, Bing, Baidu, DuckDuckGo dan lain-lain. Pertama, kekurangannya mereka tidak punya penelusuran berbasiskan wilayah. Nah, itu. Jadi di SearchX ntar kita coba demo. Jadi di SearchX bisa itu kita cari informasi berdasarkan provinsi. Jadi kalau saya mencari Indonesia kan itu terlalu luas ya. Membahas Indonesia itu terlalu luas. Ada 33 provinsi di Indonesia. Jadi kalau dulu 24 provinsi ya. Sekarang semenjak terhitung 2020, 2002, terus sudah banyak pemekaran. Jadi jumlah provinsi yang ada sekarang itu adalah 33 provinsi. Dan kebutuhan saya hanya untuk tahu berita yang ada di Sumatera Barat misalkan. Jadi saya bisa melakukan filter. Jadi ada yang namanya filtering ya, konten filtering. Jadi kita filter pencarian saya mau spesifik ke wilayah yang ada di Sumatera Barat. Misalkan saya pengen tahu tentang tren yang ada di sana, apa sih isu yang sedang happening di sana, apa sih kejadian yang lagi rame, itu. Kita bisa apa istilahnya slice and dice gitu. Kita bisa fokus ke suatu wilayah tertentu dengan melakukan pencarian berdasarkan kata kunci yang diinginkan seorang pengguna. Dan kita bisa menentukan tanggalnya. Oh, saya mau beritanya itu hanya diambil dari tahun 2020. Atau saya hanya mau berita 1 tahun terakhir ini saja, 2025. Bisa. Jadi kita set tanggal bulan tahunnya dari mana sampai tanggal bulan tahun terakhir. Itu. Tuh. Sehingga tentu dengan seperti itu diharapkan proses penelusuran itu akan semakin tertarget, akan semakin spesifik, akan semakin terarah. Nah, kemudian ini ada pengelompokan berdasarkan kategori ya, agar memudahkan nanti pencarian dari seorang pengguna. Misalkan saya pengen tahu kata kunci hiburan, ya tag hiburan, saya mau tahu ada hiburan apa saja di misalkan di Papua dari tahun 2020 misalnya. Jadi bisa kelihatan itu. Jadi fitur penelusuran kata kunci hanya akan berfokus di wilayah tertentu saja yang kita pilih. Ah, Sehingga dengan begitu proses crawlingnya apa proses searchingnya akan lebih cepat karena hanya akan berfokus ke provinsi tertentu saja. Kemudian ini yang sedang kami kembangkan ya TF-IDF ya term frekuensi agar proses pencarian itu mempertimbangkan probabilitas ya istilahnya apa namanya eh, agar semakin bobot gitu. Jadi nanti apa namanya penelusurannya melihat bobot ya. Jadi masing-masing website dibobot, terus kemudian nanti akan dicocokkan semakin kecil nilai bobotnya berarti semakin relevan konten tadi terhadap target yang dicari oleh seorang pengguna itu. Dan lain sebagainya ya. Jadi ada kita bisa kasih ranking
agar konten itu semakin relevan dengan apa yang dicari pengguna dan tentu kita perlu mempertimbangkan juga terkait dengan UI UX ya. Hmm. Jadi selain dia apa namanya dari sisi user interface-nya terlihat menarik dan tentu pengguna ketika pertama kali melihat dia langsung tahu bagaimana cara mengoperasikannya itu. Jadi tren pengembangan perangkat lunak kan sekarang seperti itu ya. Tren software engineering itu sudah human oriented gitu. Jadi user lihat pertama kali dia udah punya knowledge untuk mengoperasikan tanpa perlu belajar gitu. Jadi produk-produk yang banyak ditinggal itu yang produk-produk yang membuat user berpikir lama gitu untuk mengoperasikan. Keburu ditinggal karena user pasti cari yang mana produk yang bisa dipakai oleh mereka dengan mudah gitu. Sehingga dengan begitu tujuan dari pengguna bisa tercapai dengan segera. Nah, ini arsitektur. Jadi arsitektur yang saya gunakan di sini namanya enterprise arsitektur ya. Tapi nanti saya coba lihatkan ya. Jadi enterprise arsitektur sebenarnya itu menggabungkan dari berbagai infra, menggabungkan dari berbagai stack, mengimplementasi microservice, security dan lain sebagainya. Jadi infrastrukturnya udah skala enterprise gitu. Jadi agak cukup kompleks sebenarnya karena kita membagi berdasarkan fungsionalitas daripada sistem gitu kan. Jadi ada apa? Jadi kita kan total ada 33 provinsi ya. Jadi saya ada kurang lebih sekitar 50 VPS, 50 atau bisa sampai 100 bisa sampai 100. Jadi masing-masing VPS ini berfungsi untuk melakukan crawling di provinsinya masing-masing gitu. Jadi bayangkan untuk melakukan crawling di satu provinsi saja itu membutuhkan data yang sangat besar gitu. Ah, jadi kita eh, fungsikan ada beberapa server yang kita fungsikan untuk melakukan crawling di masing-masing provinsi. Ah, dan sekarang eh, proses crawling itu sudah jalan di wilayah Jawa Timur ya, Jawa Timur nanti ke Jawa Tengah. Jadi jadi prosesnya nggak bisa dilakukan secara bersamaan ya karena bikin search engine ini butuh resource, Pak. Jadi kalau kalau pakai dedicated server saja itu udah cukup. Jadi harus pakai data center sebenarnya. Harus pakai data center ini. Karena mau pakai server dengan jumlah yang banyak pun agak susah gitu ya. Karena konten yang sangat banyak ya, big data ya. Dengan tipe data yang berbeda, dengan ukuran yang berbeda ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau untuk AI agent ya, untuk AI agent yang apa melakukan aktivitas crawling dan scraping itu di sini kami menggunakan Python, menggunakan Golang atau menggunakan bahasa programan Rust ya. Terus kemudian untuk database-nya menggunakan dua tipe database, ada yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Jadi kalau yang terstruktur kita bisa pakai MySQL atau MariaDB, sedangkan yang tidak terstruktur kita bisa pakai MongoDB, Cassandra atau menggunakan Firebase. Kenapa seperti itu? Karena kontennya tidak hanya konten yang terstruktur saja. Kita nyimpan konten-konten yang sifatnya itu adalah tidak terstruktur. Seperti apa dokumen? Dokumen kan tidak terstruktur ya. Tidak bisa apa? Tidak bisa didefinisikan dalam baris dan kolom kayak tabel gitu kan. Transaksi kan bisa. Transaksi, terus kemudian data sensor itu kan bisa didefinisikan dalam baris dan kolom. Tuh. Tapi kalau data-data yang tidak terstruktur ini agak susah dia. Data video, data audio. Jadi mau tidak mau kita harus simpan dia ke dalam database yang tidak terstruktur. Jadi ada dua database nanti yang ada yang menghandle data terstruktur dan ada yang menghandle data tidak terstruktur. Nah, kemudian sistem juga mengimplementasi daripada arsitektur microservice ya. Jadi menggunakan arsitektur microservice di sini karena berbagai macam pertimbangan ya karena kita pengen bangun sistem yang reliable ya. Jadi banyak sistem yang berbasis pada apa namanya
monolit ya. Ketika terjadi gangguan, maka seluruh sistem mengalami gangguan gitu kan. Sehingga dengan begitu, karena ini adalah enterprise arsitektur, maka kita memilih untuk menggunakan arsitektur microservice. Jadi dipecah itu. Ada, jadi ketika suatu saat, misalkan kalau ternyata ada salah satu server yang down, tidak akan berdampak ke server yang lain. Misalkan kalau server yang ada di Jawa Barat down, ya sudah di Jawa Barat aja ya, kita nggak bisa akses ke data ke sana. Tapi ke provinsi lain kita masih bisa. Jadi bayangkan kalau kita masih menggunakan arsitektur monolit, seluruh data wilayah Indonesia disimpan di dalam satu server yang sama. Down servernya selesai. Kita tidak ada akses ke seluruh data yang ada gitu. Makanya dari sana kita mempertimbangkan untuk membuat suatu arsitektur yang scaling, skalabilitas ya, bisa di scaling, bisa diintegrasi dan bisa di maintain dengan mudah tentunya. Nah, jadi eh, untuk pengelolaan servisnya kita menggunakan kontainer dan untuk manajemen daripada orkestrasinya di sini, orkestrasi banyak kontainer kita menggunakan Kubernetes ya. Untuk backendnya sendiri pakai PHP nih ini karena ya kita kan old school ya. Jadi kalau yang new school kan sekarang udah pakai Node.js, pakai apa canggih-canggih lah udah bas. Karena kebetulan backend programmernya saya handle big datanya, saya handle apa backendnya ya karena saya orang old school, jadi saya pakai PHP. Gitu. Jadi PHP di sini saya pilihannya bisa pakai kode igniter, Laravel atau PHP OOP ya itu. Sedangkan tim yang lain dia ngerjainnya pakai HTML dan CSS ya, JavaScript. Gitu. Nah, ini sistem antrian crawling, nah, ini yang saya kerjain juga, yang saya kerjain itu di bagian crawling, yang saya ngerjain itu yang di bagian indexingnya, database dan lain sebagainya. Dan yang kita butuh dalam membangun data center ini sebenarnya more dedicated server, more dedicated server or virtual private server. Jadi yang dibutuhkan dalam membangun seten itu selain perangkat lunaknya ya tentu saja perangkat kerasnya harus banyak dia. Kenapa? Karena ya tadi untuk ngumpulin data yang tersebar di internet dengan jumlah yang sangat banyak, variasi yang banyak, tentu dibutuhkan server yang besar. Ini yang selanjutnya menjadi challenge saya ya untuk menjadi challenge untuk saya dan tim agar bagaimana kita bisa mengatasi masalah isu server ini tentunya. Nah, ini untuk pengembangan selanjutnya kita bisa pakai Elasticsearch, eh, Redis, Kibana dan lain sebagainya. Tentu ya yang namanya enterprise arsitektur ya karena dia sistem yang berbasis pada enterprise tentu kita perlu mempertimbangkan juga terkait dengan security-nya ya, CM-nya. Ini strategi yang selanjutnya nanti akan kita terapkan. Tentu kita fokus ke media lokal, ya, bisa kerjasama secara eh, kita bisa kerjasama dengan media-media lokal agar mereka bisa mensubmit websitenya, kontennya mereka secara mandiri, begitupun juga dengan usaha UMKM. Jadi bagaimana agar pelaku UMKM itu bisa tercover oleh kebutuhan mereka melalui search engine ini tentunya. Ini jadi tujuannya adalah untuk pendaftaran situs secara mandiri dan tentu untuk optimasi kontennya nanti kita bisa mengacu pada skema ya, skema.org agar proses daripada konten website itu bisa terstandarisasi tentunya ya. Kemudian ini tentu kita akan banyak promosi ke komunitas, ke ke forum-forum ya. Jadi ini sebelumnya saya terima kasih nih sama Ardu Meka yang sudah memberi panggung lah untuk mensosialisasikan terkait dengan SETX ini gitu ya. Jadi kita akan banyak sosialisasi entah itu nih media online, di forum-forum, di komunitas agar
produk yang kami kembangkan ini bisa diketahui oleh masyarakat secara meluas tentunya. Nah, jadi ini challenge-nya ya. Jadi yang namanya produk ya tentu dia hidup dari mana? Sebuah produk tentu dia hidup dari monetisasi. Jadi harus ada sumber uang yang masuk tentunya karena kita sudah ngeluarin biaya untuk sewa server, ngeluarin biaya untuk tim, untuk apa? Pengembangan perangkat lunak dan lain sebagainya. Tentu kita perlu mempertimbangkan kelangsungan dari produk ini ya. Bagaimana dia bisa bertahan karena ada income-nya. Ah, ini. Jadi monetisasinya itu adalah melalui iklan ya. Silakan misalkan kalau ada teman-teman yang butuh untuk diiklankan produknya, ini menjadi salah satu sumber penghasilan dari SearchX. Ah, terus ada eh, eh, apa API search ya. Jadi kita menyediakan API yang selanjutnya bisa dikonsumsi oleh pihak ketiga. Mereka misalkan mereka butuh untuk cari data-data penelitian yang berhubungan dengan kedaerahan, eh, cari data-data yang berhubungan dengan tren yang ada di daerah di 33 provinsi, ya. Kemudian untuk pengguna biasa tentu terbatas ya. Kadang ada kondisi tertentu kita perlu upgrade ke layanan premium ke Pro. Kenapa? Karena ada fitur-fitur tertentu yang hanya bisa digunakan oleh pengguna Pro. Ya, misalkan kita bisa melihat statistik daripada hasil pencarian. Saya pengen tahu berapa sih statistik tren dari angka kriminal yang terjadi di suatu provinsi tertentu. Ah, itu. Nah, jadi tiap yang namanya berita kan punya kategori. Ya. Ada kategori kriminal, kategori pendidikan. Berapa yang positif? Ya, jadi karena arahnya nanti itu adalah pada sentimen analisis. Nah, kita bisa visualisasi. Misalkan saya pengen tahu nih, program makan siang gratis berhasil apa enggak? Pemerintah pusat sudah mencucurkan dana sebanyak ratusan M, triliun M. Kita pengen tahu program ini berhasil tidak? Kita bisa bantu provide datanya. Jadi kita ambil data dari berbagai provinsi dengan menggunakan kata kunci makan siang gratis. Kita lihat berapa sentimen positifnya, berapa sentimen negatifnya, berapa netralnya. Kita bisa presentasikan di situ. Oh, di Jawa Barat presentasi positifnya cukup tinggi misalkan 60%, terus kemudian untuk negatifnya 40%, apa? 30%, netralnya sekian persen. Nah, itu bisa kita lihat untuk 33 provinsi ini. Jadi ada analisis sentimen yang bisa kita terapkan di situ. Jadi kalau kita menggunakan search engine Google itu kan ya kontekstual ya. Tapi sebenarnya kita intinya pengen tahu aja ini sebenarnya inti informasinya itu apakah dia positif, negatif, atau dia netral. Nah, kita bisa masuk sampai ke area itu, ya. Itu yang kita coba jangkau bersama teman tim ya, dengan menggunakan teknologi seperti machine learning, natural language processing, dan lain sebagainya. Jadi analisis tren ya, analisis tren. Nah, ini roadmap, roadmap pengembangan tentu kita fokus ke konten lokal dulu, kemudian kita coba masuk ke nasional, namun tentu fokus utama kita di sini adalah konten lokal, kearifan lokal, bagaimana informasi media yang ada di daerah itu bisa langsung terdengar, bisa langsung ketahuan bahwa ada isu, ya, ada eh, berita yang viral, yang daerah yang mana berita viral ini mungkin butuh ditahu secara nasional gitu kan. API search, nah, ini bagi user bisa berlangganan API. Terus ada fitur perankingan berdasarkan natural language processing, integrasi dengan machine learning, deep learning. Kemudian tentu kita pertimbangkan juga terkait dengan aspek security-nya ya. Jadi kalau sekarang kan eranya zero trust arsitektur ya. Jadi zero trust arsitektur di sini artinya don't trust, always verify gitu kan. Jadi security tentu menjadi hal yang prioritas untuk kita perhatikan di sini karena
Semakin besar sebuah sistem, tentu semakin banyak isu yang berhubungan dengan security di sana. Jadi ada proses preventifnya, perlindungan ketika ada percobaan serangan, ada sistem monitoringnya ketika terjadi serangan, dan ada proses recovery-nya untuk melakukan patching untuk menutup celah agar celah itu selanjutnya tidak disalahgunakan oleh hacker untuk masuk ke sistem. Dan tentu enterprise arsitektur ini butuh untuk kita scaling lebih besar lagi kan. Melihat jadi yang namanya produk itu kan harus selalu kita maintain ya. Arsitekturnya akan selalu berkembang. Kenapa demikian? Karena data bertambah, data tumbuh ya. Pertumbuhan data itu terjadi ya. Data bergerak gitu. Ketika data bergerak tentu berdampak pada resource. Ketika resource ketika berdampak pada resource tentu ini selanjutnya membutuhkan suatu arsitektur yang stabil tentunya. Nah, kita perlu mempertimbangkan juga terkait dengan bagaimana melakukan scaling enterprise arsitektur yang sudah terbangun tentunya agar bisa adaptif terhadap kebutuhan pengguna ya, kebutuhan masyarakat tentunya. Nah, ini yang perlu yang menurut saya sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwa eh, negara sudah mendefinisikan terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data ya. Jadi ini dituangkan ke Undang-Undang Perlindungan Data nomor 27 tahun 2022, Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016. Jadi kalau kita mengacu pada perlindungan data, baik itu GDPR, baik itu PCI DSS ISO 27000 bahwa data Republik, data suatu negara, data yang berhubungan dengan kependudukan, data yang berhubungan dengan informasi yang ada di dalam suatu negara itu tidak boleh dibawa keluar. Jadi data itu hanya boleh disimpan di dalam negara itu. Dan data itu ada masa berlakunya. Jadi data itu tidak bisa disimpan secara permanen. Data paling lama boleh disimpan itu misalkan 1 tahun atau 2 tahun. Setelah tahun 2 tahun data itu harus dihancurkan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan perlindungan data dari pengguna. Ya. Nah, tapi fakta yang terjadi bahwa kita ternyata lebih banyak menggunakan teknologi dari luar. Nah, akhirnya apa? Data kita keluar juga kan, gitu. Bertentangan dengan apa yang dirumuskan dalam undang-undang. Kita pengen kedaulatan data, kita pengen kemandirian teknologi, tapi fakta yang terjadi seperti itu. Padahal kita sudah rumuskan undang-undangnya. Jadi kita menggunakan Facebook, Instagram, dan kita nggak tahu ini apa lokasi servernya ada di mana, apakah data kita terlindungi. Jadi adanya inovasi-inovasi lokal ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk menuju kedaulatan data bahwa eh, produk itu harus dibuat oleh warga negara yang ada di dalam suatu negara tertentu, inovasi daerah, inovasi nasional, dan negara memfasilitasi untuk penyimpanan data terpusat ya. Ada data centernya, ada aplikasinya. Nah, itu. Sehingga diharapkan dengan begitu kita bisa mandiri secara teknologi, kita bisa berdaulat secara data, dan tentu ini selanjutnya nanti akan berhubungan dengan kemandirian teknologi, pertahanan negara dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi kita sering dengar isu kebocoran data. Nggak ada. Jadi kita tidak inginkan itu. Kita pengen bangun sistem yang bisa mengcover kebutuhan masyarakat dan tentu selain mengcover, tentu juga bisa melindungi dari adanya upaya kebocoran informasi, ya, agar kita bisa komplain dengan standar yang ada gitu ya. Jadi kita coba untuk komplain dengan aturan-aturan yang sudah dirumuskan oleh negara. Ya. Jadi data nggak boleh dibawa keluar. Jadi mau nggak mau kita harus bikin data center agar data itu disimpan di Indonesia dan data itu tidak boleh disimpan dalam durasi waktu yang lama. Apalagi data itu berhubungan dengan data kependudukan, tentu itu sangat rawan. Dan data hanya boleh diketahui oleh user itu sendiri, bahkan penyedia layanan pun tidak boleh tahu. Nah, itu.
Nah, itu beberapa poin saja itu terkait dengan security ya, ke cyber security. Kebetulan itu bidang saya di cyber security juga, ngajar di industri terkait dengan keamanan informasi ya, itu. Jadi suatu produk tentu dia harus bisa bekerja secara fungsionalitas dan tentu dia juga harus komplain terhadap aturan keamanan yang diterapkan oleh suatu negara, gitu. Nah, kesimpulan, jadi eh, tentu SatX di sini belum tentu bisa menjawab seluruh permasalahan yang ada ya, karena umur dari SatX itu sendiri yang masih 1 bulan ya. Jadi saya baru rilis 1 bulan terakhir. Tapi pengembangannya sudah dilakukan selama 5 tahun terakhir. Nah, baru ada kesempatan untuk rilis dan dia masih umur 1 bulan. Diharapkan ke depannya ini bisa menjadi salah satu produk yang menjawab permasalahan yang ada di negara kita, eh, menjadi dasar untuk menuju kemandirian teknologi, menjadi dasar untuk menuju kedaulatan data, dan tentu diharapkan dengan adanya sistem ini mendorong daripada keterbukaan informasi, kecepatan pertukaran data, informasi, kecepatan informasi, sehingga dengan begitu eh, berdampak pada SDM yang ada di dalam negara itu sendiri tentu. Jadi semakin mudah akses informasi, maka semakin pintar seseorang gitu. Jadi tidak susah belajarnya. Kenapa? Karena cari informasinya mudah gitu. Jadi tolak ukur negara itu dikatakan dia maju berkembang, kita lihat dulu bagaimana akses informasinya. Semakin mudah akses informasinya, maka semakin cerdas orang itu, semakin cepat dia mengetahui informasi, semakin cepat dia melakukan pengambilan keputusan tentunya. Dan SatX membuka peluang kerjasama antar komunitas, startup, pemerintah, media. Sehingga dengan begitu kita bisa membangun suatu ekosistem yang kompetitif ya. Jadi mari kita bangun ekosistem pencarian yang lebih inklusif, yaitu dengan adanya sinergi ya antar komunitas, adanya sinergi antar inovator, pembuat kebijakan, dan semua entitas yang terlibat di dalamnya tentunya. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi saya. Jadi tidak banyak. Jadi secara garis besar seperti itu kondisi daripada SatX ya. Jadi sisanya mungkin nanti kita bisa sambil tanya jawab terkait dengan materi. Mungkin seperti itu Kang, Kang Dermawan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Silakan Kang Dermawan. Oke, baik. Terima kasih Pak Zulkifli atas pemaparannya ya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya pemaparan terkait dengan search engine karya anak bangsa ya, yaitu SearchX, yang dimana SearchX ini mengedepankan pencarian konten-konten yang sifatnya lokal ya. Jadi konten-konten yang mungkin ada di daerah-daerah, di kota-kota kecil yang perlu juga diekspos ya, misalnya dengan Search X ini itu bisa mengangkat informasi-informasi atau berita-berita yang ada di daerah. Seperti itu. Oke, baik rekan-rekan, kita masuk di sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi silakan rekan-rekan yang misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, boleh banget nih. Mungkin kita mulai dari yang ada di kolom chat dulu ya, Pak Zulkifli. Ini saya lihat ada pertanyaan di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Mas Sandika. Saya izin bacakan ya, Pak Zulkifli. Ya, Oke. Jadi pertanyaannya, izin bertanya, Kak, saya lihat di arsitektur sistemnya menggunakan microservice dan ada rencana ke Elasticsearch plus AI query, ranker juga. Nah, aku penasaran gimana cara sistem ini nge-handle skala besar kalau crawling data udah jutaan dan indexingnya terus bertumbuh. Load balancing dan distribusi datanya apakah udah disiapin dari sekarang apa masih menggunakan single server dulu? Terus kalau udah pakai container dan VPS apa kepikiran buat full cluster dengan auto scaling? Monggo Pak, bisa dijawab. Silakan. oke. Jadi bagus sekali pertanyaannya ya dari saudara Sandika Galih. Siapa tadi?
Sandika Eka Hidayat. Sandika Eka Hidayat, mohon maaf Sandika Eka Hidayat. Sandika Eka Hidayat ya. Eh jadi begini, eh jadi sistem yang berjalan sekarang itu eh, apa? Cuma saya lagi nggak ini ya apa? Saya belum masukkan di PPT lah. Jadi begini, intinya sistem yang berjalan sekarang itu menggunakan sistem master slave ya untuk query database-nya ya. Jadi kalau saya gambarkan, anggaplah ini dua database ini. Ada master, ada slave. Yang master itu fungsinya adalah untuk melakukan collecting. Nah, jadi agent-agent yang melakukan crawling data itu akan nyimpan ke master, ya. Ada ada AI agent yang crawling data di Provinsi Jawa Barat, ada AI agent yang crawling data di Provinsi Papua, di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, itu nanti simpannya ke sini, ke master, ke master database-nya. Kenapa harus dipisahkan seperti itu? Ada yang untuk kebutuhan collecting dan ada yang untuk kebutuhan query. Karena tidak ada database itu yang bisa balance, yang bisa performance query, query insert dan searchingnya bagus. Tidak ada. Pasti harus korban salah satunya. Entah itu query performance-nya yang tinggi, query searchingnya yang kurang. Atau bisa jadi sebaliknya. Query search performance untuk query searchingnya tinggi, untuk query collectingnya rendah. Ah, itu makanya dipisah. Kalau yang master ini kuat untuk write-nya, dia dia kuat dari sisi write-nya. Karena kan insert data itu kan write sebenarnya ya. Insert data itu query write ya. Ah, jadi kita sudah tuning agar untuk query write-nya yang diperkuat gitu kan. Alokasi resource-nya lebih banyak ke fungsi write-nya. Kemudian ketika data yang sudah tersimpan di database ini selanjutnya nanti akan di mirror ke server yang berfungsi untuk melakukan apa? Melakukan searching. Nah, itu. Kalau searching kan yang kuat apa kalau searching? Kalau searching itu pastikan yang kuat read-nya. Kalau searching itu yang kuat read-nya. Jadi master dan slave ini punya kelebihan masing-masing. Master ini untuk yang collecting-nya, berarti fungsi write-nya. Kalau yang slave ini itu fungsi write read-nya. Nah, jadi yang digunakan oleh user itu dia read-nya. Jadi ketika ada yang berhubungan dengan query, dia akan masuk ke slave. Dan ketika ada yang berhubungan dengan insert, itu dia akan masuk ke master. Tapi antara master dan slave ini mereka saling komunikasi. Terjadi proses sinkronisasi di sana. Nah, jadi coba kalau teman-teman misalkan kelola database itu kan kalau sudah terapkan indexing, itu saya bisa pastikan pasti query rate-nya rendah. Dia pasti ada apa latensi di sana ketika melakukan query insert. Kenapa? Karena sudah di indexing. Jadi indeks ini kadang berdampak pada performa insert, tapi dari sisi read-nya dia akan jadi bagus. Jadi ini yang istilahnya ini arsitektur sederhananya, tapi realnya enggak sesederhana itu, sangat cukup kompleks lah ya. Tapi secara garis besar database itu ya tadi, jadi enggak ada itu database yang read-nya bagus, write-nya bagus. Nggak ada. Pasti harus ada yang dikorbankan salah satunya. Jadi untuk bisa mengcover tadi ya kita buat sistem yang sistem database yang redundan namanya. Database redundan ya, distributed database, redundant database. Itu. Jadi yang berhubungan dengan insert itu yang dilakukan oleh agent masuk ke master dan yang berhubungan dengan query read itu masuk ke slave yang langsung berhadapan dengan user tentunya ya. Seperti itu ya, Mas Sandika ya. Jadi arsitekturnya udah ada, arsitekturnya udah. Bahkan belum jalan pun saya udah rancang itu. Enterprise arsitekturnya ya ada apa? Load balancernya ada reverse proxy-nya ada, kemudian distributed database-nya ada itu. Jadi ada lah. Tapi kalau yang berjalan saat ini tuh enggak bisa ini ya, nggak bisa disampaikan gitu karena itu rahasia. Gitu. Tapi secara garis besar database itu bisa dibikin seperti tadi lah.
Aduh. Oke, Oke, baik. Oke, oke mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaan dari Mas Andi Khairul Hidayat. Ini pertanyaannya lebih ke arah arsitektur. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari salah satu audiens ya di kolom chat. Nah, ini bertanya lebih ke arah kontribusi nih. Jadi beliau ini tertarik dengan Search X dan pengembangannya. Apakah butuh relawan yang mungkin bisa memberikan kontribusi baik itu yang sifatnya teknis maupun non teknis selain boleh. edukasi kepada masyarakat Boleh, boleh. atau Justru, kontribusi lain? justru kami terbuka itu. Justru kami sangat terbuka masalah apa relawan ya. Karena ya bagaimanapun ini ya terus terang kita kalau mau bersaing dengan Google kita itu jauh sekali lah antara langit dan bumi lah. Ya, kalau Google itu kan perusahaan enterprise ya, mereka profesional. Sedangkan SearchX ini ya istilahnya kita itu dari akar rumput lah, dari betul-betul dari nol ini. Dan tentu saja ketika ada teman-teman yang ingin terlibat di dalam SearchX ini kami sangat welcome gitu. Dan tim-tim yang terlibat memang sejauh ini tuh banyak relawan sebenarnya. Lebih banyak relawan karena ya mungkin karena kita satu visi, satu misi bahwa kita ingin adanya kemandirian teknologi, kedaulatan data. Jadi saya sangat welcome ya kalau nanti kita bisa discuss lebih lebih jauh lah ya. Heeh. Oke, Jadi baik ya. kalau Jadi eh, jadi kalau saya mulai berpikir apa untuk itu tadi ya kemandirian data dan basisnya itu adalah pada komunitas. Jadi saya sangat apa eh, sangat menekankan bahwa perubahan teknologi itu harus dimulai dari komunitas dulu. Karena inovasi-inovasi itu ada dari komunitas. Kemudian, jadi semakin banyaknya komunitas tech IT, semakin banyak komunitas IT yang ada di Indonesia, semuanya punya visi untuk membuat suatu perubahan dengan inovasi-inovasi ini tentu sangat bagus lah ke depannya. Menurut saya itu, saya sangat apresiasi lah itu kalau ada teman-teman yang mau terlibat di dalam pengembangan produk-produk lokal. Seperti itulah. oke, baik ya. Jadi terbuka ya. Jadi Terbuka, Search X terbuka. ini sangat terbuka untuk Ya, rekan-rekan yang mau berkontribusi baik itu sifatnya teknis maupun non teknis ya. Nanti mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut ya ke Pak Zulkifli. Beliau ini ya juga tergabung di grup klub ya Pak, komunitas klub, Linux User Group ya, betul betul. Kendari. Tapi Klub-klub, walaupun Kendari sebenarnya ya uh, uh, sebenarnya banyak dari daerah-daerah lain juga yang tergabung di komunitas betul. tersebut. Salah Jadi satunya saya. Jadi dulu namanya Kendari Linux User Group, Kang. Toh. ya Seiring benar. berjalannya waktu, ternyata kita di komunitas semakin banyak yang bergabung. Jadi kami memutuskan menggunakan kata komunitas Linux User Group. Nah, itu. Melihat Nah, jumlah anggotanya yang terdistribusi dari berbagai wilayah dan ya kita sama-sama pegiat open source gitu. Visi misinya sama ya, mau mau menuju ke kemandirian teknologi, mau berdiri di atas kaki sendiri lah seperti itu. oke, Oke, baik. Oke, oke. Ada pertanyaan lagi nih Pak di kolom chat ya. Nah, ini pertanyaan dari Mas Farhan Narendra Putra. Nah, ini pertanyaannya terkait dengan konten nih. Bagaimana SearchX mengatasi konten-konten yang berkualitas rendah atau mungkin istilahnya konten sampah di dalam nah, pencariannya. Gitu. jadi Silakan Pak. betul. Jadi makanya tadi ada TF-IDF itu, term frekuensi stemming retrieval, TF-IDF, terus kemudian apa namanya? Jadi kalau teman-teman belajar NLP, Natural Language Processing itu kan ada pembobotan artikel ya. Jadi semakin tinggi nilai pembobot-bobotannya berarti semakin berkualitas dia. Jadi kalau artikel itu ternyata setelah diproses dengan NLP dia punya bobot yang rendah, berarti ya bisa diklasifikasi sebagai spam atau ya artikel ya itu ya apa artikel yang tidak direkomendasikan lah. Ya, jadi kan nanti arahnya
karena arahnya kan nanti pada rekomendasi hasil pencarian ya. Jadi nggak mungkin kita set engine tapi mau merekomendasikan konten yang tidak relevan dari apa yang dicari pengguna ya. Mungkin selama ini berjalan apa 1 bulan ini mungkin query kita masih banyak yang ngaco. Saya rasakan itu. Query kita itu masih banyak yang meleset jauh dari keyword yang ditargetkan oleh pengguna. Tapi ya kita secara pelan-pelan ini mulai riset. Ya, kita pelan-pelan mulai apa namanya memperbaiki. Oh ternyata setelah kita riset-riset, ya, jatuhnya pada penelusuran yang berbasis pada NLP, ya Natural Language Processing itu udah karena dia udah apa pengolahan bahasa alami ya. Jadi dia tahu ini ada artikel yang punya kualitas bagus, punya kualitas jelek gitu. Mungkin seperti itulah. Oke, baik ya. Jadi pada intinya itu ada algoritma NLP ya yang terlibat di dalamnya untuk Ya, memfilter heeh. konten-konten yang sifatnya spam ya ataupun konten-konten yang tidak direkomendasikan seperti itu. Ya, saya Oke, menambahkan ini Kang, saya menambahkan ini sedikit. silakan. Jadi kalau saya bisa mengklasifikasi query itu menjadi 3. Ada query berdasarkan keyword, kata kunci, ada query berdasarkan tag, dan ada query berdasarkan pendekatan NLP tadi. Jadi kalau kalau query yang menurut saya ada di level rendah itu ya query berdasarkan tag. Biasa kalau teman-teman belajar query SQL itu yang pakai query like gitu. Jadi hindari menggunakan query like sebenarnya karena dia secara teknikal dia itu sangat banyak sangat boros resource gitu. Sangat boros resource dia query query like itu. Karena kan penelusurannya kan berdasarkan identik tidak identik gitu kan. Jadi untuk saat ini sistem kita masih pakai query itu. Pelan-pelan kita mulai bikin tagnya. Jadi setiap artikel kan punya tag itu. Misalkan tagnya tentang wisata, tagnya tentang pembunuhan, tagnya itu. Jadi penelusuran sudah bukan pakai query like dia, tapi query where itu, query where. Ah, Where URL sama dengan itu. Beda beda query like, beda query tag. Itu. Kalau kalau sudah pakai where artikel sama dengan apa where tag sama dengan itu udah spesifik dia. Itu. Itu di level kedua. Di level ketiga baru kita pakai NLP ini. Jadi NLP ya dia agak apa namanya dari sisi complexity dia agak lebih tinggi makanya nanti mungkin perlu dipertimbangkan dari sisi resource tapi dari sisi akurasi dia jauh lebih baik lah gitu. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya tambahkan. Silakan Kang. Oke, baik, terima kasih. Oke, silakan teman-teman, kita masih buka kesempatan nih untuk tanya jawab. Boleh di kolom chat ataupun mau bertanya secara langsung ya dengan Pak Zulkifli, boleh bisa langsung on mic ya. Silakan. Oke, baik. Oke, sambil menunggu ini teman-teman yang bertanya. Berarti ini Pak Zulkifli ya terkait dengan riset dari SearchX ini kurang lebih katanya 5 tahun ya risetnya ini berjalan Ya sampai akhirnya betul. bisa Ah, dirilis. cari waktunya yang susah Kang. Cari waktunya. Jadi yang bisa dilakukan cuman perancangan, merancang-merancang, baca jurnal. Ya, jadi kebetulan sekarang udah agak free ya. Kalau kemarin kan apa kesibukan ngajar di industri, ngerjain project. Ini mulai ada waktu senggang, ini udah bisa fokus lah gitu. Jadi kalau Oke. saya apa nggak harus 5 tahun sih Anda mulai dari sekarang kan bisa gitu. Trial and error aja gitu. Trial and error atau Oke. Nah, mungkin bisa di-sharing juga Pak apa yang menjadi kendala mungkin dalam pengembangan search engine ini. eh yang menjadi kendala itu ini ya apa tadi itu masalah query salah satunya itu ya. Masalah query ini entar saya bisa share screen kah? Silakan Pak. Jadi kendala utama itu kalau kita bikin search engine ya ini apa namanya? eh Tentu kita butuh resource gitu kan. Ini. Ini baru di satu server ini. Ini lagi proses crawling ini yang kita sebut crawling. Ini.
Dia dia lagi proses crawling. Ini total ada kurang lebih sekitar 20.000 URL ini. Ini untuk crawler yang ada di wilayah Jawa Timur ini. Jadi ini yang apa menghabiskan resource gitu. Jadi resource-nya harus gede ini karena kita nyimpan data dengan jumlah ukuran yang sangat besar ya. Kemudian selain itu masalah query ke dalam sistem database juga. eh. Nah, ini kan jalan terus dia ini jalan terus. Ini ada error. Kayak seperti ini kan ada error saat proses crawling gitu kan. Jadi dia nyimpan metadata, dia nyimpan informasi penulis artikelnya siapa, tanggal terbitnya kapan, kategorinya apa, jumlah artikelnya berapa. Ini kan metadata semua ini. Ini metadata semua disimpan ke sistem database untuk nanti di query. Jadi pada saat query itu sebenarnya dengan URL-nya. Jadi kalau saya coba lihatkan search X, ini. Jadi dia masih apa? Query-nya masih belum begitu cerdas ya sebenarnya. Karena ya tadi pertimbangan karena umurnya juga yang masih begitu muda ya. Misalkan kalau saya cari tentang eh, Kendari misalkan atau misalkan tentang pembunuhan gitu kan, pembunuhan. Nah, ini masih berat ini kan, coba lihat dia loading. Karena dia lakukan query ke big data sebenarnya. Nah, ini. Ya, ini asal Toraja meninggal. Jadi kita bisa pilih misalkan ini untuk kan pembunuhan yang terjadi di seluruh wilayah. Waktunya kapan? Waktunya ya dari kapan situsnya itu di crawling. Mungkin dia punya berita dari tahun 99 mungkin atau mungkin tapi rata-rata semua website itu mereka mulainya dari tahun 2014 lah. Ada yang 2014, 15. Ada yang 2010 malah ada. Jadi ini pembunuhan untuk di semua wilayah. Jadi saya bisa sortir misalkan pembunuhan tapi saya mau lebih spesifik di Sulawesi Tenggara. Ini cari. Dia searching. Ini total ada berapa ini? Ada 93 pencarian ya. Ini untuk yang di Kendari, ini fokus ke Sulawesi Tenggara. Jadi ini media-media yang ada di Sulawesi Tenggara semua ini. Telisik, Detik Sultra. Ketika saya klik, tek, nanti akan diarahkan ke halaman aslinya gitu. Jadi saya tidak nyimpan konten website, enggak. Saya cuma nyimpan metadata saja untuk memudahkan dalam proses query. Ini masih pakai query like ini. Ini masih pakai query like ini. Jadi tidak direkomendasikan sebenarnya. Teman-teman itu bisa pakai query langsung query apa namanya? ah, Query apa namanya? Query where gitu kan. Karena gini gini, mudahnya gini. Kalau query where kan itu kadang ini beda ini. Sama coba teman-teman riset itu. Beda itu kalau kalian bikin coding looping pakai for sama looping pakai while itu ada perbedaan performance itu. Sepersekian detik itu berpengaruh. Jadi kita kita kadang pakai coding pakai perulangan. Ini apa sih fungsi perulangan for? Sama aja looping. Tapi kalau Anda tahu penempatannya itu mempengaruhi performance itu. Jadi ada beberapa jurnal yang eh, saya baca, dia mengatakan hindari melakukan looping dengan menggunakan for. Dia lebih banyak merekomendasikan while. Karena dianggap perulangan while ini jauh lebih ringan dia dibandingkan for dari sisi performance-nya ya. Mungkin selama ini kita cuma hanya langsung tahu coding, tapi kalau kita baca jurnalnya, ilmiahnya, ya itu ada perbedaan dari sisi performance-nya mungkin, ada perbedaan dari sisi waktunya mungkin. Gitu. Jadi ini tetap pakai query SQL ini, tetap pakai query SQL, tapi di back-end-nya bisa ada distributed database. Misalkan ada database yang nyimpan informasi provinsi Jawa Timur, jadi kita bisa bikin cluster database lah istilahnya. Jadi ada select apa? Anggaplah kalau tabelnya artikel misalkan. Sama hindari query seperti ini nih ya. Ini query yang istilahnya apa namanya? Banyak banget makan resource. Jadi kita langsung spesifik. Misalkan
select title from article misalkan. Where ini beda kalau saya tuliskan seperti ini select title secara konteks sama tapi secara performance beda. Select title from article where title like sama dengan kan begini kan. Misalkan pembunuhan gitu. Ini kan berarti pakai query like kan identik kan. Ini kan berarti identik ini. Sama saya bikin query seperti ini select title from article where tag sama dengan pembunuhan gini. Gitu. Jadi kalau yang di atas kan pencarian istilahnya apa? Identical apa? Identik ya query ini identical ini identical query. Ini exact query. Jadi hindari. Jadi kita lagi berusaha untuk ini. Jadi kita lagi coba ekstrak tag dari seluruh database agar tiap artikel itu nanti diambil tag 5 tag populer. Itu dijadikan tagnya. Jadi kalau sekarang query-nya langsung ke dalam sistem tabelnya ini. Ini seperti begini sekarang query-nya ini. Coba kalian uji coba itu. Coba lakukan riset coba. Lakukan query performance. Ini pasti gede banget ini. Ah, ini yang level kedua, yang level ketiga baru kita pakai yang NLP ya gitu. Jadi sebenarnya ini masih proses lah istilahnya istilah apa? Atau Anda bisa tanya AI lah. Coba tanya AI. Jelaskan perbedaan query performance antara like performance antara like query like where like dan where like ini nih sebentar. Ini aja saya copy ini saya copy. Jelaskan perbedaan. Ini kan bisa kita tanya ke AI semua ini. Hmm. Jelaskan perbedaan query di atas dari sisi performance ya. Performance. Ini. Ah, ini yang kita sebut query wildcard. Nah, ini wildcard. Nah, ini tidak efisien. Nah, ini lah. Tidak efisien. Query wildcard itu tidak efisien ketika jumlah teks itu sangat banyak. Karena kan ini indeksnya langsung ke dalam artikel kan. Artikel kan banyak paragraf di dalam. Jadi kita ambil tagnya. Ini query berdasarkan nilai kolom. Jadi dari artikel kita ekstrak tagnya. Jadi query-nya langsung spesifik ke tag dari tiap artikel. Itu. Jauh lebih efisien dibandingkan query yang pakai wildcard tadi ya gitu. Ini kalau jadi banyak database engineer yang tidak paham dengan hal-hal seperti itu. Ah, itu baru dari sisi database, bahkan dari sisi penggunaan bahasa programan juga itu banyak. Ah, beda antara kita looping pakai perulangan for dengan looping pakai penggunaan query while. Coba lihat. Pasti ada perbedaan. Sama-sama menghasilkan output looping, tapi dari sisi performance bisa jadi ada perbedaan. Kita tahunya dari mana? Dari eh, apa? Kalau data kecil masih belum kelihatan dia. Kalau looping dia sudah pakai big data, misalkan kalau query-nya udah ratusan data, puluhan jutaan data, itu kelihatan itu selisihnya itu. Ada yang delaynya sampai 16 menit, 20 menit itu di industri itu nggak bisa ditoleransi itu. Query dengan jumlah yang delay waktunya sangat sangat tinggi. Berarti harus di performance tuning istilahnya. Seperti itu ya. Seperti Oke, itu Kang. Secara baik. garis besar seperti itulah. Ini sebenarnya masih Oke, banyak lagi itu. Cuman karena kita waktu cukup terbatas ya. oke, baik ya. Terima kasih Pak Zulkifli. Tadi kita sudah diberikan Insight. sebuah insight baru ya terkait Ada. perbedaan performa dari query like ya dengan query web tag ya.
Ada perbandingan, ada perbedaan performa. Walaupun mungkin memberikan output yang sama ya, tapi kita tidak hanya berorientasi pada outputnya saja, tapi kita berorientasi pada bagaimana performanya. Seperti itu. Baik, saya buat kesempatan satu kali lagi. Barangkali ada yang masih ingin bertanya terkait dengan Search X ini ya, atau Search Engine ini. Boleh banget, silakan bisa di kolom chat ataupun mau langsung bertanya secara langsung juga boleh. Silakan. Apa masih ada yang ingin bertanya? Oke, jika memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan berikan kembali ke Pak Zulkifli. Mungkin ada semacam closing statement, Pak, terkait apa yang kita bahas dan kita diskusikan pada malam hari ini, khususnya terkait dengan Search X ini ya, sebagai search engine dengan mengedepankan kearifan lokal. Silakan, Pak Zulkifli. Oke, terima kasih. Oke, apa closing statement ya? Ah, jadi marilah kita berbuat ya. Marilah kita berbuat. Artinya teman-teman yang mungkin punya keahlian programming, mungkin punya keahlian dari network ya. Artinya marilah kita berbuat sesuatu gitu. Bisa buat produk, mungkin dengan produk itu bisa menjadi nilai jual kita ke depannya gitu kan. Ah, dan saya itu terinspirasi juga dari Kang Rizky. Kang Rizky kan dia punya produk itu, Rizky Project. Saya sering lihat-lihat itu. Jadi saya terinspirasi juga dari beliau ini untuk bikin sesuatu. Jadi kalau teman-teman yang punya skill, ada Kang Ajang ini udah banyak inovasinya juga ini beliau ini. Jadi dengan skill yang kita miliki, ayo kita buat sesuatu gitu, inovasi gitu. Jadi jangan melihat sesuatu itu sebagai suatu kendala gitu. Misalkan masalah budget, masalah waktu itu bukan kendala. Jadi kita harus mulai dari sekarang gitu. Jadi tidak ada produk yang sempurna ya. Tapi kita berusaha untuk membuat produk yang mendekati sempurna. Caranya dengan dikerjakan secara berulang-ulang gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada itu ahli kayu, tidak ada itu tukang kayu yang nggak bisa bikin mebel. Tukang kayu pasti bisa bikin mebel gitu. Software engineer pasti bisa bikin aplikasi. Jadi kalau software engineer nggak bisa bikin aplikasi, berarti skillnya dipertanyakan gitu. Jadi marilah dengan skill yang kita miliki, kita coba buat sesuatu dan jangan khawatir karena idealnya suatu komunitas itu harus bisa saling sinergi satu sama lain. Saya tidak akan mungkin jalan kalau nggak ada teman-teman yang di belakang layar ya. Jadi saya tidak jalan sendiri, saya dibantuin juga sama teman-teman gitu. Jadi kita belajar untuk bekerja secara kolaboratif lah. Jangan jangan solo lah. Menurut saya jangan main sendiri. Makanya kenapa kita Indonesia ini selalu ketinggalan karena selalu berpikir untuk saya bisa jalan sendiri gitu. Oh, enggak seperti itu. Jadi negara-negara luar, Cina, India mereka bisa besar karena ada kekuatan komunitas gitu. Mereka saling rangkul, kau punya keahlian apa, saya punya keahlian apa, ayo kita buat sesuatu gitu. Dan perjalanan kita masih panjang lah. Dan X ini juga enggak bukan menjadi produk yang final, masih masih panjang perjalanan yang harus kami tempuh gitu. Jadi tentu ini selanjutnya butuh support dari teman-teman. Ayo kita bersinergi, berkolaborasi, berbuat inovasi, kita lakukan sesuatu, kita rubah mindset yang tadinya kita konsumtif untuk jadi produktif, karena produk kita lah yang selanjutnya menjadi penopang hidup kita ke depannya gitu lah. Oke, mungkin itu aja closingnya Kang. Nggak banyak Kang. Closing nggak Oke, banyak. Yang baik. penting saya harapkan masuk di hati lah, masuk di pikiran teman-teman jadi bahan pertimbangan lah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Zulkifli ya. Jadi pada intinya teruslah berkarya teman-teman karena
biar bagaimanapun ya teman-teman jika punya skill, punya kompetensi, ya buatlah sesuatu ya. Karena dengan karya itulah teman-teman akan terus dikenangnya. Seperti itu. Dan juga tadi di Pak Sulkifli juga menyampaikan untuk ajakan berkolaborasi ya, bahwa kita ini sebagai makhluk sosial ya. Jadi kita tentu butuh antara satu sama lain. Nah, melalui wadah komunitas seperti ini ya, jadi ini juga bentuk kolaborasi dari Ardo Meka dengan komunitasnya Pak Zulkifli ya, komunitas Linux User Group ya, ini adalah salah satu bentuk kolaborasi kita, yang mana kami juga memberikan ruang ya kepada para inovator-inovator, pengembang-pengembang yang mungkin ingin memperkenalkan ya hasil inovasinya, produk-produknya. Kami sangat terbuka ya, kami memberikan ruang dan secara gratis ya, silakan teman-teman bisa mempromosikan karyanya teman-teman, produknya teman-teman di Art2BK seperti itu ya. Jadi kami free, jadi silakan teman-teman kalaupun ada yang ingin tampil, menyampaikan materi, membawakan webinar ya, ataupun podcast ya. Kita juga ada sisi podcast. Bisa sih langsung menghubungi pengurus ya. Ada saya dan ada Kang Ajeng juga ya. Nanti kita akan coba buatkan jadwal ya untuk teman-teman bisa mempresentasikan ya eh, karya, inovasi ataupun produk teman-teman di Admeka seperti itu. Oke, oke sebelum kita tutup ya, saya izin untuk share terlebih dahulu ya. Mohon izin ya Pak Zulkifli. Ya, silakan Kang, silakan. Oke, baik. Jadi teman-teman untuk besok malam jangan lupa kita masih ada kegiatan ya yang namanya Ardupot ya. Dan besok itu sudah masuk di episode keempat ya. Jadi Ardupot ini adalah kegiatan Ardumeka dalam format podcast ya. Jadi kalau biasanya di Ardumeka itu kegiatannya webinar, workshop ya. Nah, ini kita lebih santai ya, kita hanya ngobrol-ngobrol saja ya bersama narasumber kita, tapi walaupun ngobrol santai, tetap insya Allah akan ada insight ya dari apa yang kita obrolkan ya. Dan pada besok malam itu kita akan bahas topik yang menarik terkait dengan mekatronika dan juga penerapannya pada robot industri. Dan narasumber kita ini juga adalah seorang expertise ya di bidang mekatronika dan robotika industri ya. Jadi jangan lupa untuk besok malam teman-teman boleh banget join ya. Nanti untuk informasi terkait link Zoom-nya itu akan kami share juga ya di grup Arnumeka. Mohon izin juga mungkin Pak Zulkifli saya share juga nanti di grupnya Pak Zulkifli ya. Mohon izin. Boleh Kang, boleh, boleh. Silakan Kang. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Zulkifli. Oke, baik. Oke, saya izin stop share. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Zulkifli Zaid atas kesempatannya mempromosikan, memperkenalkan dengan karyanya yang sangat luar biasa. Harapan kami tentunya semoga Search X ini tidak hanya berhenti sampai di sini dan tetap terus dikembangkan sebagai salah satu produk atau karya anak bangsa seperti itu. Amin ya rabbal Sekian alamin. dari saya. Terima kasih Kita banyak. Sampai mungkin ketemu. bisa sesi dokumentasi dulu Kang. Oh, boleh, Oh betul ya boleh sekali. lah kita dokumen. Bentar-bentar. Oke, teman-teman, kalau Ah, ada yang mau boleh on cam ya, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Nah, kegiatan ini di-record ya teman-teman di YouTube. Jadi teman-teman kalau mungkin tadi kelewat ya apa yang sudah kita diskusikan terkait dengan Search X ini, teman-teman boleh banget cek di YouTube ya, YouTube Art Bumeka. Jadi semua kegiatan kita, webinar, workshop, termasuk juga podcast itu recordingnya ada semua di YouTube. Seperti itu. Oke, nanti langsung cek aja di channel YouTube Art Bumeka. Oke, silakan yang bisa eh, open cam ya. Oke, baik. Kalau gitu saya izin untuk ambil gambar sebentar. Oke, satu, dua, oke bentar, bisa. Oke, sudah tidak lagi yang mau cam ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Zulkifli untuk sharingnya pada malam hari ini. Ya, kita akan ketemu lagi di besok malam. Jangan lupa di kegiatan mereka podcast. Nanti akan kami share linknya di grup ya. Sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkifli, Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi. Makasih banyak Kang, makasih banyak semuanya, makasih.